sebuah kebenaran firman Tuhan bahwa kita ambil di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai ayat 16. Sudah? Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Terima kasih Kak Tony. Terima kasih. Sudah? Coba kita simak baik-baik supaya kita jangan lewati hari lepas hari itu atau dengan begitu-begitu. Supaya kita dapat mengerti apa maksud Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Mama, saya shalom untuk kita semua. Berbahagialah orang kita semua yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kecilkan lagi supaya jangan double suaranya. Tolong di setel lagi supaya bisa audiens bisa terima dengan baik. Sudah? Tes. Kita lihat konteks daripada Efesus 4 ini adalah berbicara tentang pelayanan. Karena beberapa waktu yang lalu Ibu Gembala telah membuat suatu program pelayanan yang ditujukan kepada pertumbuhan jemaat secara keutuhan, sehingga ada misi pemuridan. Betul ya Ibu Gembala ya? Lalu besoknya saya datang rapat dan saya tahu bahwa benar juga firman yang disampaikan cocok, tidak berbeda. Kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita perhatikan di ayat 13, sampai kita semua telah, perhatikan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Supaya apa? Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh setiap pengajaran yang datang dari mana-mana, yang membuat kehidupan kita tawar akan Allah. Kemarin saja di Facebook itu ada rame, lagi viral juga. Bukan orang-orang sembarang yang berbicara, Pastor Romo, minta maaf saya harus berbicara karena sudah viral, mengatakan tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada keselamatan. Ada keselamatan di luar Kristus. Di dalam gereja, bukan hanya dalam gereja, di luar juga ada keselamatan, dikatakan. Wow, ditantang habis oleh pendeta Melato. Berarti penting orang itu dapat melakukan baik-baik
Pengetahuan penting sebagai anak-anak Tuhan. Jadi jangan kita memahami Kristus itu, pengetahuan tentang Kristus itu menurut perspektifnya kita, menurut opini kita, asumsi kita, pemahaman pribadi kita bahwa Yesus ini harus begini. Apabila tidak sesuai dengan ekspektasinya kita, tidak sesuai dengan harapan kita, kecewa. Perhatikan baik-baik. Ada banyak orang-orang yang bilang, aduh, saya ikut Tuhan percuma. Doa tidak sembuh-sembuh. Lebih baik saya mundur. Di mana Tuhan? Pertanyaan sudah senantiasa dijawab, ditanya diri sendiri, dan jawaban ada dalam diri sendiri yang sudah pernah bertanya-tanya. Allah tidak tertarik dengan kesembuhan. Allah kita tidak tertarik dengan mujizat-mujizat. Catat baik-baik. Yang Allah tertarik adalah bagaimana engkau bertumbuh bersama supaya membangun tubuh Kristus. Dalam hal ini mencapai kedewasaan penuh. Ada amin? Allah mau kita dewasa sudah. Amin. Allah mau kita sudah masuk di tahun 2026, sudah harus dewasa. Dewasa dalam arti bagaimana firman yang disampaikan oleh para dan ialah yang memberikan baik itu rasul-rasul. Perhatikan ayat 11. Perhatikan, dan ialah yang telah memberikan baik para rasul-rasul maupun para nabi-nabi, baik itu penginjil, pemberita kebenaran firman, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Perhatikan ayat 11. Diperlengkapi kita semua ini untuk memperlengkapi orang-orang kudusnya Allah. Siapa orang-orang kudusnya Allah? Engkau dan saya. Semua ini untuk memperlengkapi orang-orang kudusnya Allah, guna untuk pekerjaan pelayanannya, serta guna untuk membangun tubuh Kristus. Ada amin? Jadi bapak dan mama harus memiliki pengetahuan yang benar bahwa bapak dan mama ada di sini untuk mendengar kebenaran firman, bukan untuk egoistis, untuk sendiri mengerti, tetapi bagaimana saya membangun tubuh Kristus, yaitu seluruhnya, bukan terwakilkan satu orang. Untuk sama-sama bertumbuh. Ini adalah orientitnya Allah, untuk kita tumbuh bersama-sama. Maka itu bagaimana cara supaya kita dapat bertumbuh sama-sama, saling mengenal satu dengan yang lain. Itu awal pertama. Sekarang jemaat-jemaat ini egoistis masih terjadi. Satu mau menang sendiri, satu mau menang sendiri, satu mau sok-sok, mau lebih pintar, satu mau lebih pintar, satu menuding salah. Ini kau punya khotbah, ini salah, ini salah. Semua harus saling mendukung. Siapapun dia, terutama orang-orang yang dipanggil sebagai imam, sebagai rasul, sebagai penginjil, sebagai pemerintah Injil, bahkan pengajar yang telah dipersiapkan memperlengkapi. Tidak boleh ada iri hati, baku dendam di dalamnya. Ada amin? Saya percaya harus kita baku dukung semua. Saya senang dari Ibu Gembala. Jujur, saya terbuka saja. Saya bilang kapan hari, 4 hari lalu, 3 hari lalu, Mama Gembala tolong ambil bagian di firman saya. Kalau gimana ya? Ini keras ini firman. Saya takut jemaat itu belum masak, belum terima. Mama Gembala tolong ambil firman. Saya tidak khotbah dulu. Saya bertinsi. Saya lihat banyak kritikan yang masuk, yang tidak bertumbuh. Nanti kalau saya khotbahkan, engkau harus minum makanan keras, harus. Nanti tersinggung.
Ya saya bilang ibu gembala, ya baru ibu gembala. 4 hari lalu ibu gembala siap karena ibu gembala juga ada mau tim-tim. Bawa firman, saya sudah dari tahun berapa saya melayani? Dari tahun 90-an saya sudah, 80-an saya sudah melayani. Maka itu marilah kita saling mendukung satu dengan yang lain agar pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus dapat terjadi. Amin. Tidak boleh ada iri hati, tidak boleh ada rasa tinggi hati. Saya lebih, maka itu orang Farisi, orang Farisi ahli Taurat dicekecang oleh Allah. Walaupun mereka pintar, setia, baca firman, hafal, tapi tidak mengerti kenapa mereka menyalahkan satu dengan yang lain. Merasa diri lebih tinggi, lebih hebat. Itu sangat-sangat memberontakkan, sangat-sangat mengkerdilkan iman seseorang. Ada amin. Marilah kita membangun tubuh Kristus. Ini pekerjaan Kristus untuk saling mendukung, saling membangun, berusahalah. Efesus 4 ayat 2 dia bilang apa? Ayat 3. Berusahalah supaya kamu mau dapat memiliki kesatuan iman agar kamu semua dapat damai sejahtera. Saya membayangkan suatu pengertian saya. Kalau saya makan kacang, sudah banyak di mulut, sudah tinggal telan kodok saja. Tidak telan kacang, satu biji yang busuk masuk, rasanya mau buang semua ini kacang-kacang. Betul tidak? Satu di antara kita tidak boleh. Mama Gembala ini dukung saya. Pak Thomas, ini kata-kata jujur. Tidak boleh kau tinggalkan pelayanan. Tidak boleh kau maju terus. Kau itu adalah dipakai Tuhan. Kau punya karunia sebuah. Saya benar saat ini. Jangan lepas. Dukung, aku dukung. Semua kita aku dukung semua. Jangan kita membatasi ruang kerjanya Allah. Engkau jangan mencari pengkhotbah yang sempurna. Engkau jangan cari penggembala yang sempurna. Jangan engkau cari gereja yang sempurna. Jangan engkau cari istrimu yang sempurna. Jangan engkau cari suamimu yang sempurna. Tidak ada engkau akan jumpai. Yang Tuhan inginkan engkau cari untuk engkau menyempurnakan itu, engkau dewasa ya. Amin. Ada yang bilang, aduh Pak Thomas, itu gereja di sana doktrinnya kuat, gembalanya sangat baik, punya karunia-karunia hebat di sana, sempurna itu gereja. Tetapi ketika orang itu pergi, itu gereja jadi tidak sempurna lagi gara-gara dia. Karena dia pilih itu gereja sempurna. Ketika dia hadir di situ, gereja jadi tidak sempurna gara-gara dia. Jadi tidak akan ada kejumpai gereja yang sempurna. Ada amin saudaraku? Amin. Saya sendiri tidak sempurna. Saya melayani firman ini bukan saya terlalu sempurna. Saya belum juga mengalami kedewasaan penuh. Saya mungkin lebih buruk dari saudara-saudara. Tanya kepada istri saya yang paling dekat. Tanya kepada pembantu-pembantu saya, mungkin lebih dekat. Kalau mau tahu kepribadian seseorang, tanya orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Tapi saya mau belajar terus agar saya memiliki pengetahuan yang benar tentang siapa anak Allah, pengetahuan yang benar anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya mau belajar, masih punya waktu. Saya persiapkan firman di toko. Datang seorang nenek orang tua, umurnya kita di atas, suami istri, itu tidak pernah datang belanja di rumah. Oi om bapak, saya dengan suami saya ini tidak pernah tengkarang. Saya firman mau belanja dan bapak ini suami saya tertawa saja. Karena keluar terus dia pulang kembali sudah aman. Loh, apa maksudnya dia ngomong sama saya begini? Ada maksud apa? Pasti saya harus koreksi diri saya. Ada amin. Semua yang engkau dengar
untuk mengoreksi kehidupan pribadi lepas pribadi. Jikalau engkau belum dewasa, engkau masih meledak, engkau masih baku dendam, minta pewahyuan dari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan siap meluncurkan berkat itu. Mengenal Allah dengan benar. Bagaimana engkau bisa mengenal Allah yang suci, yang kudus, dengan pikiranmu yang kecil ini? Pikiranmu yang kecil ini, pikiranmu yang bodoh ini, yang kecil ini, kau bisa mengenal Kristus yang benar. Nonsen, omong kosong tanpa ada pewahyuan dari Allah. Ada amin. Orang-orang banyak yang kritik-kritik dalam gereja itu belum dewasa. Itu adalah orang-orang yang hanya tahu teori saja, tapi tidak mengerti tentang Christ in you. Kristus ada dalam saya, yang mampu mendewasakan saya, yang mampu membuat saya menjadi orang-orang yang excellent, orang-orang yang menjadi panutan. Saya tidak mampu kalau saya sendiri. Ada amin? Amin. Ada amin? Saya minum air. Pengenalan benar tentang Allah. Kita membutuhkan suatu pewahyuan. Ada banyak orang mengenal Allah lewat penderitaannya. Karena Tuhan mau tidak boleh ada satupun orang yang di dalam gereja akan binasa. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Tidak, Tuhan menghendaki satupun yang masuk neraka. Tapi Tuhan mau semua kita, terutama kita sudah diperlengkapi. 5 jabatan sudah dilengkapi untuk memperlengkapi orang-orang kudus supaya dia dapat selamat. Amin. Saling baku dukung, berbicara tentang teks dengan konteks teks daripada Efesus 4 ini adalah latar belakang yang berbicara bukan secara pribadi, tapi berbicara secara komunal, secara keseluruhan, totality, sehingga kita dapat bertumbuh, pergi dan melayani. Pengenalan yang benar tentang anak Allah. Saya sendiri menyadari itu. Saya punya persekutuan doa. Begitu banyak manusia, orang-orang yang ikut, yang orang-orang lansia tua-tua, karena saya mempersiapkan diri mereka untuk mereka dipersiapkan sehingga ketika mereka dipanggil pulang oleh Tuhan, mereka benar-benar sudah dipersiapkan. Dan hari Sabtu itu dengan pertimbangan hari Sabtu supaya hari Minggu mereka kembali ke gereja masing-masing. Untuk mereka mengenal Kristus itu, tetapi jangan orang-orang menilai itu tidak dewasa. Saya mau bilang dari tempat ini, keras ini khotbah, karena kita masih makan bubur, masih makan susu, tapi kita harus makan keras untuk memperlengkapi orang-orang kudus Allah. Agar pelayanan, untuk pelayanan, bagaimanakah kita tidak memiliki pengetahuan yang benar, kita akan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu, kelicikan-kelicikan manusia. Ini harus kita jaga. Maka itu Efesus 1 ayat 17, coba kita lihat. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, catat baik-baik, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Maka tadi saya bilang tadi, tidak bisa engkau mengenal, tidak bisa engkau bertumbuh, ada amin, tanpa engkau baca firman dan minta pewahyuan. Kau katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah lama ikut Tuhan, saya 60 tahun sudah usia ini,
saya potong dengan 15 tahun masa remaja saya, masa bodohnya saya, yaitu sisa 45 tahun. 45 tahun ini saya hidup dengan gereja, dengar firman, satu minggu satu kali, konser dan lain-lain, seluruhnya, tapi saya belum bertumbuh. 45 tahun, sesungguhnya kita sudah harus jadi pengajar. Ada amin? Harus jadi pengajar, bukan sebagai pendengar lagi. Sesungguhnya kita sudah harus tahu tentang kebenaran firman. Coba lihat di mana Ibrani, coba kita buka di Ibrani 5 ayat 11. Maka itu saya minta maaf. Kamu mau terima kebenaran yang memerdekakan atau mau menerima firman menghibur kamu? Firman yang menghibur Anda menuju kepada kebinasaan. Tapi kalau firman yang membawa engkau kepada kebenaran, sakit, karena memang firman itu adalah pedang bermata dua, pedang roh. Dan tikam saya, tikam saudara. Dan untuk kebenaran, untuk engkau masuk surga, untuk engkau menerima zaman-zaman Tuhan. Ada amin? Amin. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, memang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lemban dalam hal mendengarkan. Perhatikan firman ini. Lanjut. 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 Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut umur, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Maka tadi saya katakan, saya umur berapa? Mari kita membuat sebuah perenungan evaluasi pada pagi ini. Jangan sampai saya belum mengalami kedewasaan penuh dan tingkat Tuhannya yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya harus belajar, harus mengadakan devosi. Apa itu devosi? Di tahun 2026 sudah waktunya untuk kita mengevaluasi diri. Kalau memang saya belum dewasa, saya masih meledak-meledak, termasuk saya ini masih meledak-meledak. Saya ini masih meledak-meledak. Saya perlu belajar juga akan kebenaran firman. Kita semua belajar kebenaran firman. Tidak ada yang hebat di dalam gereja ini. Kita semua manusia tidak sempurna. Oleh karena itu Bapak dan Mama yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita memiliki pengetahuan yang benar, kita tidak akan terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran. Saya punya persekutuan baru-baru 2 minggu lalu ya Pak Yoe. Datang seorang ibu, rupanya dia pemain persekutuan doa juga. Datang, wah, dia minta bicara. Minta bicara apa? Dia turunkan pengajaran-pengajaran sesat semua. Harus begini, harus kita dengar suara Tuhan. Jadi semua harus begini, harus membuat. Ternyata setelah dia pulang, orang-orang yang ada di persekutuan doa saya kenal dia. Wah, Pak, kalau Pak masih hadirkan dia, kami tidak akan ikut lagi. Orang ini begini, latar belakang semua. Oh iya ya. Hati-hati. Hati-hati, sekali lagi hati. Maka itu kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu, supaya kita bertumbuh bersama-sama dan kita mendapatkan berkat bersama-sama. Bagaimana? Allah tidak menginginkan engkau mencapai kedewasaan hanya lewat apa? Mau melihat mujizat, mau melihat berkat-berkat, tapi yang Tuhan mau supaya engkau mengalami kedewasaan. Karena lewat kedewasaan itu adalah pintu masuk untuk kita dapat diberkati Tuhan, kita dapat dijawab oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik, di dalam pintu masuk itu, di dalam Galatia 4 ayat 1, coba lihat sampai 3. Galatia 4 ayat 1. Mengapa kita harus dewasa iman? Mengapa kita harus ditantang untuk dewasa iman? Maksud apa? Yang dimaksudkan ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. Perhatikan, selama seseorang ahli waris belum akil balik,
sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Perhatikan ya, ayo lanjut. Tetapi ia berada di bawah pengawalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Lanjut. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takut juga kepada roh-roh dunia. Ada amin? Amin. Saya mau bilang kepada papa dan mama saudara, sejujurnya kita ngomong, bapak dan mama masih tersintak pikiran untuk hal-hal yang berdosa, dipakai oleh kesibukan-kesibukan yang melupakan ibadah, dipakai oleh kesibukan-kesibukan untuk egois dan tidak memikirkan pekerjaan pelayanan, dipakai untuk tidak memuliakan Tuhan, dipakai dengan ego-egonya, sombong-sombong dan iri hati dan dendam-dendam. Kenapa selama ini? Apakah kita tidak takut kekekalan? Usia kita sudah berapa? Sebentar lagi kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Tiba-tiba harus dipertanggungjawabkan kedewasaan ini. Dan kita harus membutuhkan waktu untuk melihat kehidupan kita, merenungkan kehidupan kita, supaya kita minta pewahyuan, hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Tidak ada cara lain. Sekali lagi saya katakan, tidak ada cara lain untuk mensingkapkan kebenaran firman, hanya lewat pewahyuan bahwa Kristus menyadari diri, bahwa Kristus ada dalam diri saya. Harus menyadari bahwa Christ in you ada dalam diri saya. Untuk saya bilang kepada Tuhan, Tuhan berikan hati kami untuk kami mengenal Engkau dengan baik. Ada amin. Pengetahuan yang benar tentang anak-anak. Engkau hanya tahu teori melulu kalau engkau tidak berdoa seperti itu. Engkau akan salah jalan. Bahkan ada saudara saya, keponakan saya yang meninggal, yang biasa main Facebook, yang bikin kulit lumpia sekota Kupang itu. Meninggal umur 45 tahun, cantiknya luar biasa. Padahal dari 3 tahun lalu mium yang ada di dalam perutnya, dokter sudah sarankan untuk engkau keluarkan sudah, atau tidak engkau mati. Tidak Pak Dokter, saya punya Tuhan, saya berdoa, nanti lihat mujizat Tuhan akan buat ini. Dia katakan demikian. Bahkan 6 bulan lalu dia masuk UGD, dokter sudah bilang harus buang sudah Bu. Jangan, saya tidak mau hilang kewanitaan saya ini kandungan. Saya berdoa pasti Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan saya. Ini sangat keliru pemahaman tentang Tuhan. Akhirnya apa? Masuk kembali mati memang. Apakah itu Tuhan? Di mana mau Tuhan? Tidak pakai hikmat. Mintalah hikmat dari Allah. Jadi jangan ada orang-orang yang sakit. Tidak. Saya sudah dengar dari persekutu doa ini. Persekutu doa itu bilang begini. Kenapa saya tidak sengaja dalam kepada Tuhan? Ada kata bilang kepada Tuhan. Maka itu kalau orang-orang seperti ini tidak akan dia berani. Kalau engkau mau lihat Tuhan, jangan saya. Lihat Tuhan. Kalau engkau mau datang ke gereja, jangan engkau lihat saya. Lihat Tuhan. Itu orang-orang yang takut, yang tidak ada kebenaran. Amin. Kalau memang dia benar, dia mengerti tentang kebenaran Allah, dia tahu tentang pengetahuan yang benar. Hai anak-anak, saudara-saudara, lihat saya, ada Kristus dalam diri saya. Amin. Jauh saja Tuhan. Kau pengen kau bisa lihat Tuhan naik tangga di atas langit sana. Kau ingin lihat naik turun. Lihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah masak, sudah dewasa, tidak usah engkau takut. Engkau katakan, lihat saya menjadi contoh dan teladan. Ada amin. Lihat saya, bukan lihat Tuhan. Saya ini adalah pribadi yang mencerminkan Kristus, sifat-sifat Kristus dalam hidup saya. Ada amin. Ini penting sekali untuk kita memahami siapa itu Allah. Terakhir, karena waktu sudah habis. Tips, saya kasih tips. Tips 1.
untuk kita mencapai kedewasaan, kita harus memiliki apa? Komitmen. Amin. Sudah mengerti? Untuk kita mencapai kedewasaan itu, kita butuh yang namanya komitmen. Untuk pulang belajar, untuk baca firman. Disitulah seluruh ketidakbisaan, seluruh duka-duka yang kita mau mengalami pertobatan akan terjadi lewat perjamuan kudus ini. Saat ini lewat perjamuan kudus ini ada tubuh dan darah Yesus. Ada tubuh dan darah Yesus. Kita memahami bahwa lewat Kristus saya mau bertumbuh. Lewat Kristus saya mau tinggalkan perjudian, mabuk-mabukan, perselingkuhan, dan persinahan dan lain sebagainya. Karena Kristus. 1 Korintus 7 ayat 10, coba deh terakhir ya. Jangan marah sekali lagi saya bilang. 1 Korintus 7 ayat 10, coba. 1 Korintus 7 ayat 10. Kepada orang-orang yang telah tidak. Ayat 11 coba. 2 Korintus. Ayat 2 Korintus. Sorry. 2 Korintus 7. 2 Korintus 7 coba. Sebab duka cita menurut kehendak Allah. Perhatikan baik-baik. Sebab duka cita yang saya tinggalkan keinginan daging saya ini, itu duka cita. Saya tinggalkan permusuhan saya, biar dia bikin saya, tapi saya ampuni dia. Itu duka cita saya. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesatkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Mengerti sampai sini? Duka cita saya tinggalkan segala keinginan daging saya untuk karena sakit, karena takut orang lihat saya selingkuh, katanya itu membawa kematian. Tapi kalau saya berani tinggalkan untuk saya mengalami kedewasaan iman, karena darah Yesus, saya akan dibenarkan oleh Allah. Amin. Saya akan dibenarkan oleh Allah. Engkau akan jadi bukan teori engkau mengetahui tentang Allah, tapi benar-benar engkau mengerti. Kalau tidak banyak omelet, banyak yang mengatakan bahwa saya paling benar, engkau yang salah, begini. Tidak usah. Kita menjadi satu bahwa kita adalah hamba Kristus. Amin. Kiranya firman Tuhan bisa dapat memberkati kita semua.